Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 10, 37 sampai dengan 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini rupanya Tuhan Yesus memakai bahasa kayak Yahudi yang sering memberikan suatu ungkapan positif, negatif, tetapi artinya satu. Ini ada seorang ahli kitab suci yang mengatakan seperti itu. Jadi kita lihat di sini, barang siapa mengasihi positif ya, kalimatnya maksud saya. Kemudian barang siapa tidak memikul salibnya negatif, barang siapa mempertahankan nyawanya positif, tapi itu negatif. Tapi semuanya ini sebetulnya satu arti. Satu artinya itu yaitu bahwa pengikut Yesus harus menomorsatukan Yesus itu. Pengikut Yesus harus menomorsatukan Tuhan Yesus. Yang lain itu nomor 2 atau 3 dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama mengenai keluarga, yaitu ada ibu, bapak, anak. Itu yang ayat 37 ya. Jadi di dalam keluarga memang seorang bapak ini bertanggung jawab atas keluarga itu. Dan kita tahu lembaga keluarga didirikan Tuhan pada awalnya ya. Itu pernikahan dalam kitab Kejadian ya. Itu lembaga keluarga itu diciptakan Allah nomor 1. Sebelum ada organisasi yang namanya negara, itu sudah ada lembaga yang disebut keluarga. Keluarga tetap ada. Baru kemudian ya urut-urutannya itu lembaga keluarga, lembaga pemerintahan, kemudian lembaga gereja. Jadi gereja malah nomor 3 ya, terakhir ya. Dan semua lembaga tidak dihapuskan, artinya lembaga keluarga tetap ada, walaupun ada gereja, tetap ada keluarga. Nah, keluarga ada bapak, ibu, dan anak ya di sini ya. Semua orang yang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat harus menomorsatukan Tuhan. Keluarga tidak dipecahkan, tidak dihapuskan, tetapi ada yang diutamakan. Yang terutama mana? Yang terutama adalah Tuhan Yesus dan kemudian berikutnya keluarga. Atau sebenarnya seperti ini, kalau saudara dan saya memperhatikan, menomorkan Tuhan Yesus, refleksinya juga memelihara keluarga. Jadi sebetulnya tidak bertentangan, hanya di sini yang diinginkan Tuhan Yesus nomor 1 Tuhan. Menaati apa yang dikatakan Tuhan. Lalu juga setiap orang 38-39 itu ya, setiap orang rupanya mempunyai salib sendiri-sendiri. Dalam arti penderitaan ini ya, ada risiko untuk mengikut Yesus itu punya risiko. Bahkan di sini dikatakan sampai nyawa sekalipun. Jadi kalau mempertahankan nyawanya,
itu kehilangan nyawanya nanti. Risikonya setiap orang masing-masing, salibnya berbeda-beda. Di dalam pekerjaan mungkin saudara satu-satunya orang Kristen. Nah itu salib, risiko mungkin saudara tidak disenangi dengan teman-teman saudara. Kemungkinan saudara naik jabatan mungkin sulit, mungkin ini ya. Itu salib. Jadi setiap orang mempunyai salib masing-masing. Kalau saudara hidup di tengah-tengah orang yang berbeda kepercayaan, maka itu salib. Saudara harus menerima akibat risiko dari apa yang saudara putuskan, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di negeri Cina misalnya, tidak boleh ya, ada orang Kristen, kecuali ada gereja negara mungkin ada ya, tapi orang di sana harus menanggung risiko. Sembunyi-sembunyi untuk baca firman Tuhan, untuk kebaktian mungkin. Jadi ada risiko masing-masing. Dan itu harus ditanggung. Kalau tidak bisa menanggung risiko, yaitu memikul salib itu tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara satu-satunya orang percaya di dalam rumah itu, rumah tangga saudara? Itu risiko. Tapi mari kita menjadi terang, menjadi garam bagi keluarga, bagi tetangga-tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita pada hari ini menomorsatukan Tuhan Yesus. Mohon kepada Tuhan Yesus apa yang harus kita kerjakan hari ini. Memang saudara mungkin sudah mempunyai jadwal apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, tapi mohonlah Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus nanti mengubah rencana saudara dan saya. Dan kalau demikian, kita taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadi Raja kami. Karena Engkau layak untuk kami jadikan nomor satu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, ya Roh Kudus. Setiap ucapan kami, pikiran kami, tindakan kami, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Semuanya sesuai dengan rencana hidup kami untuk-Mu. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing pada hari ini. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.